Jangan pernah lama-lama di dalam kamar mandi. Kalau kalian itu nggak mau didatengin setan yang super serem kayak si Ausa. Yang suka cerita horor sini kumpul. Yang penakut mendingan skip aja. Siapa di sini yang suka lama-lama di dalam kamar mandi? Gue juga sebenarnya kadang-kadang suka lama di dalam kamar mandi. Tapi setelah gue baca cerita ini, gue nggak mau lagi lama-lama di dalam kamar mandi. Takutnya kayak dia nih. Soalnya ini asli ya, serem banget. Cerita ini dikirim oleh seorang laki-laki bernama Ausa. Umurnya Ausa ini 24 tahun. Dia tinggal di daerah Cibinong. Ausa ini punya kebiasaan kalau lagi mandi itu suka lama. Soalnya kalau mandi biasanya Ausa ini bareng sama buang air besar. Nah, buang air besarnya ini nih yang lama. Katanya suka keras gitu. Jadi sambil dia buang air besar, dia itu buka handphone, main TikTok, nyanyi-nyanyi ataupun ya apalah kayak gitu. Sebenarnya Ausa ini udah tahu kalau kamar mandi itu adalah salah satu tempat yang disukai jin. Tapi karena selama ini nggak pernah ada apa-apa, jadinya ya udah dia nggak terlalu peduli. Sampai akhirnya dia ngalamin sendiri suatu kejadian yang bikin dia itu trauma sampai sekarang. Suatu hari, Ausa ini baru balik dari kantor sekitar jam 9 malam. Karena hari itu benar-benar panas, terus badannya lengket banget, akhirnya Ausa ini memutuskan buat mandi. Sambil mandi kayak biasa, dia buang air besar, dia buka-buka handphone. Sekitar 20 menit kemudian pintu kamar mandinya ini diketok. Tok, tok, tok. Dari luar ada suara adeknya ngomong, "Ah, gantian dong, aku mau pipis nih." Tapi karena pada saat itu Ausa ini belum selesai, dia bilang, "Bentar deh, masih BAB nih, masih lama kayaknya." Udah deh, setelah itu Ausa ini lanjut. Terus kira-kira 5 menit kemudian, tiba-tiba botol sampo yang gede yang masih ada isinya, itu kegeser dan jatuh. Padahal tempat naroknya itu bener-bener jauh dari pinggir, di tengah gitu. Dan kondisinya pada saat itu lantainya masih kering, jadi nggak mungkin banget itu botol sampo kegeser sendiri. Di situ Ausa ini mulai ngerasa ada yang aneh, tapi dia nggak terlalu khawatir lah, dia belum terlalu takut. Singkat cerita, dia udah selesai BAB, lanjut mandi. Pas Ausa lagi nyalain showernya, tiba-tiba dia itu ngedenger ada suara orang yang berdehem. Kayak gini nih. Suaranya itu kedengeran deket banget. Di situ Ausa ini mulai ngerasa, wah aneh nih, aneh. Soalnya yang biasa kayak gitu itu adalah bapaknya. Sedangkan bapaknya itu lagi keluar kota. Ausa lalu mempercepat mandinya, tapi di tengah-tengah mandi, suara berdehem itu kedengeran lagi. Kali ini suaranya ada dari kanannya dia. Dia pun langsung nengok, tapi nggak ada apa-apa. Ausa makin mempercepat mandinya, dia sampoan. Tapi masalahnya adalah ketika dia itu lagi sampoan, dia ngerasa punggungnya itu kayak ada yang ngusap-ngusap. Di situ badan Ausa kaku, dia bener-bener ketakutan. Ausa sama sekali nggak berani nengok, tapi masalahnya usapan di punggungnya itu masih berasa dan malah makin kencang. Ausa pun lalu teriak, dia memberanikan diri langsung balik badan, tapi nggak ada siapa-siapa. Ausa pun langsung bilas badannya, dia andukan, dia langsung keluar. Tapi pas dia keluar kamar mandi, itu sepi banget. Dia pun manggil adeknya, "Dek, udah nih dek." Tapi nggak ada jawaban dari adeknya. Yang ngejawab malah ibunya. Ibunya malah ngomong gini, Adek itu pergi nginep ke rumah temennya, dia ngerjain tugas. Dari sore dia udah pergi." Nah loh, kalau misalkan adeknya udah pergi dari sore, tadi suara siapa? Di situ Ausa makin ketakutan, dia langsung masuk kamar, dia pakai baju tuh. Selesai Ausa pakai baju, dia lagi-lagi ngedenger suara berdehem. Ausa pun langsung nengok tuh ke arah suara itu berasal. Dan ternyata di pojokan kamarnya itu ada satu sosok laki-laki. Dimana tubuh laki-laki itu tuh udah pada biru semua, udah pada bengkak-bengkak. Di beberapa bagian tubuhnya juga kelihatan luka-luka dan juga mengeluarkan darah. Sosok itu lalu tersenyum dan tertawa. Nah, ngelihat itu, Ausa pun ketakutan banget sampai dia itu pingsan. Singkat cerita, keesokan harinya, ternyata di belakang rumahnya di kali, di sungai, itu ditemukan jenazah seorang laki-laki. Katanya jenazah itu tuh badannya udah pada bengkak terus biru-biru, mirip seperti sosok yang Ausa lihat sebelumnya. Setelah jenazah itu ditemukan, rame tuh akhirnya di situ, terus juga jenazahnya dibawa lah sama polisi buat diidentifikasi. Terus orang-orang di situ tuh nggak tahu itu laki-laki dari mana, soalnya nggak ada identitasnya. Bah, serem banget kan, gara-gara lama di dalam kamar mandi, dia didatengin setan kayak gitu. Makanya kalian jangan pernah lama-lama di dalam kamar mandi lagi. Gua aja udah nggak berani. Soalnya kan seperti yang kita tahu, kamar mandi itu adalah sarangnya jin. Kalian ada yang pernah ngalamin kejadian horor di dalam kamar mandi? Coba komen. Sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya. Bye.